Seperti apa mahasiswa yang disukai oleh pembimbing skripsi? Mau tahu? Simak terus sampai akhir. Selamat datang di channel Tirta Musitama, channel yang memberikan informasi tips sukses belajar di perguruan tinggi. Nah, saat ini saya akan membahas tentang tipe-tipe mahasiswa yang disukai oleh pembimbing, atau bagaimana caranya kalian nih yang lagi jadi pejuang skripsi itu disukai pembimbing. Nah, kenapa? Agar skripsi kalian itu lancar jaya, sukses, dan nanti ujungnya kamu lulus. Itu kan yang kalian mau, ya kan? Ya kan? Baik, terima kasih yang sudah subscribe ya, yang memang sudah menjadi regular viewers gitu ya di channel ini. Terima kasih. Tapi yang baru pertama kali, silahkan ya Anda subscribe. Ya, tentu kalau Anda melihat video ini juga keren, silahkan nanti di like ya. Baik, yang pertama adalah mahasiswa yang mengikuti arahan pembimbing. Waduh, itu keren banget Prof, kayaknya satu lirik dari lagu Mars Pejuang Skripsi ya, yang dinyanyikan oleh Lova Demika. Iya betul, itu kebetulan juga satu lirik ya, satu bait gitulah yang saya nyanyikan bersama tim Lova Demika, khusus bikin lagu tentang Mars Pejuang Skripsi. Bagi yang belum dengar, silahkan ya cari di YouTube, di Spotify, di kanal musik lainnya. Nah lanjut, jadi itu maksudnya apa Prof? Nah, maksudnya adalah bahwa mahasiswa yang mengikuti arahan pembimbing berdasarkan memang dosen itu punya kompetensi, ya, punya pengalaman, kompetensi di bidang ilmunya, keahliannya, S1, S2, mungkin juga ada S3-nya gitu ya, di bidang yang memang kalian lagi teliti, atau juga dari publikasinya. Makanya semua arahan-arahannya itu pasti berdasar gitu loh. Nah, jadi tidak mengarahkan yang aneh-aneh, bukan mengarahkan yang ngawur gitu ya, ngaco, bukan. Tapi memang ada dasarnya sesuai dengan bidang ilmunya, kompetensi, dan pengalamannya. Itulah makanya kenapa mahasiswa yang mengikuti arahan pembimbing itu menjadi sangat penting, dan itu disukai banget oleh dosen. Yang kedua adalah mahasiswa yang memberikan revisi sesuai janjinya, yaitu sesuai jadwal. Nah, penting sekali ini, dan bakal disukai ya, kamu bakal disukai oleh dosen. Karena misalnya dosen bilang bahwa oke, minggu depan kamu harus kasih resepsi. Maaf. Minggu depan kamu harus kasih revisi dari skripsi kamu gitu ya. Maka kamu harus strict dengan tenggat itu. Bahkan kalau bisa sebelum minggu depan sudah kamu kirimkan. Apakah lewat email ataukah memang bertemu langsung ya. Kalau memang situasinya sudah memungkinkan. Saat ini video dibuat, kita lagi masa pandemi COVID-19 ya. Jadi memang masih dibatasi tuh pertemuan face to face atau ketemuan secara fisik. Nah, bagaimana caranya kamu sebagai mahasiswa dengan alasan apapun, dengan kondisi apapun ya. Mungkin kamu masih ada sedikit satu kuliah misalnya. Wah, sibuk gitu ya. Tapi gimana pun juga skripsi itu penting buat kamu. Nah, jadi harus diprioritaskan. Jadi, revisi-revisinya harus kamu submit, kamu sampaikan sebelum tenggat. Atau minimal pas tenggatnya lah gitu ya. Sehingga dosen senang, wah ya ini bagus nih gitu. Anaknya taat gitu ya. Ngikutin penjadwalan yang baik. Nah, itu menjadi hal yang sangat penting gitu. Nah, kemudian yang ketiga adalah mahasiswa yang memiliki perencanaan penyelesaian skripsi yang jelas. Wow. Jadi, mahasiswa yang punya agenda yang jelas. Jadi, kapan misalnya sidang proposal, kapan revisinya, kapan kemudian mengumpulkan data, kapan juga analisis data dilakukan. Nah, kemudian kapan nanti mengikuti sidangnya ya. Kalau sudah sidang juga kapan revisinya. Nah, mahasiswa yang memiliki perencanaan yang jelas, dengan agenda yang jelas, timeline-nya, aktivitasnya apa, bahkan yang detail gitu ya. Sebisa mungkin kalian harus coba bikin yang detail. Misalnya waktu pengumpulan data. Data apa saja yang sudah akan dikumpulkan? Sudah dikumpulkan atau akan dikumpulkan gitu maksudnya ya. Kapan? Di mana?
Nah, siapa yang harus ditemui misalnya kalau itu misalnya wawancara kualitatif atau kamu misalnya menyebarkan kuesioner atau kamu misalnya eksperimen nih di lab, kapan penjadwalannya, eksperimennya gitu ya. Kapan ada hasilnya, kapan juga evaluasi, kapan juga misalnya kamu melakukan konsultasi. Nah, kalau selama katakanlah 1 semester ya atau 4 bulan itu ada satu perencanaan yang jelas, dosen kamu bakal seneng banget. Jadi dosen juga akan mengatur dengan lebih baik jadwalnya. Kapan misalnya bimbing kamu, kapan mungkin membimbing mahasiswa yang lain, kapan mungkin menyediakan waktu untuk rehearsal kalau mau presentasi, atau misalnya ada yang mau diajak riset bareng atau bikin artikel bareng gitu ya. Nah, ini menjadi hal yang sangat penting. Dan kalau kamu bisa mengatur waktu dengan baik, itu jaminan deh dosen kamu bakal seneng banget. Yang keempat adalah mahasiswa yang proaktif sekaligus kritis. Wow, keren banget. Proaktif gimana? Proaktif dari hal yang sifatnya kecil, teknis, simple, misalnya tadi penjadwalan, pertemuan dengan dosen, berkomunikasi dengan dosen, kapan menghubungi, bagaimana menghubungi kalau misalnya sudah ada tenggat waktu atau jadwal tertentu ya. Tapi misalnya dosennya sibuk atau mungkin lupa gitu ya karena aktivitasnya banyak. Nah, bagaimana kamu mengingatkan? Nah, atau juga misalnya nih, hal yang gak kalah pentingnya, gimana kalau dosen memberikan arahan kamu kumpulkan data 50 buah misalnya gitu ya. Tetapi kamu berproaktif ya, misalnya 50 buah itu kayaknya kurang, kalau 100 akan lebih bagus. Ini misalnya kayak gitu ya. Intinya proaktif untuk memberikan hal yang lebih bagus, yang lebih banyak gitu ya. Nah, tentu kamu harus bisa menangkap itu sinyal-sinyal dari dosen ya. Yang lebih kan memang tidak selalu atau tidak selamanya bagus. Tapi kalau dosennya benar bilang, oh ini kalau kamu misalnya bisa kumpulkan data 100 lebih bagus daripada 50. Nah, artinya kan itu sinyal kan. Walaupun 50 udah oke, tapi kamu kalau bisa 100 akan lebih bagus. Nah, kira-kira begitu, proaktif ya. Inti dari proaktif itu adalah memberikan hal yang lebih dan kamu lebih aktif. Proaktif di sini bukan berarti kamu pasif gitu, hanya ikutin arahan, nunggu aja gitu. Bukan. Jadi konteks tadi mengikuti arahan adalah kamu mengikuti apa yang disampaikan. Kalau kamu bisa lebih, itu akan lebih bagus. Nah, kritis gimana? Kan ikutin arahan juga ya. Proaktif ya. Terus kalau kritis, misalnya ada masukan dari pembimbing ya, ada arahan. Mungkin kamu membaca, misalnya arahan dari dosen itu ketika ketemu hal-hal yang lain atau bacaan-bacaan yang lain atau data yang lain. Nah, kamu bisa menyampaikan sebagai pembanding. Mohon maaf, Bapak pembimbing atau Ibu pembimbing atau Prof ya. Ini kok saya menemukan satu bukti seperti ini atau data seperti ini yang berbeda ya, atau misalnya berlawanan dengan apa yang Prof sampaikan atau yang Bapak Ibu sampaikan. Nah, mohon pencerahan. Nah, ini kritis gitu kan. Atau misalnya dosen memberikan satu data atau materi khusus ya, misalnya ya data atau materi itu sudah lama gitu. Nah, kamu bisa sampaikan juga. Nah, di sini penting ya, ngikutin arahan pembimbing, proaktif tapi juga kamu kritis. Nah, penting kan? Nah, apa yang terakhir? Yang terakhir adalah nggak kalah penting, mahasiswa yang santun. Bagaimanapun juga dosen itu juga manusia. Dosen lebih senior daripada kalian. Lahir duluan udah pasti ya. Kemudian dosen itu belajar duluan ya. Kemudian ya meraih S1, S2, bahkan S3, mungkin juga sudah guru besar. Dan tentu apa? Kewajiban kita menghormati orang-orang yang lebih tua, guru-guru kita, guru-guru kalian. Sampaikan komunikasi dengan santun ya. Pilihan bahasa, ya kata-kata, ya kalimat, intonasi, itu kalau sedang menyampaikan atau berkomunikasi secara verbal ya, baik mungkin telepon atau mungkin sedang bertemu. Nah, kalaupun kamu berkomunikasi secara tertulis, nah ini juga harus perhatikan bagaimana pilihan kata, menuliskan email atau menuliskan pesan ya dalam WhatsApp misalnya atau dalam SMS ya kalau masih Anda gunakan gitu. Nah, harus belajar bagaimana itu berkomunikasi yang baik. Selalu bersikap humble. Gimana pun juga pembimbing adalah pintu kalian menuju sukses. Dalam hal ini adalah skripsi kalian agar bisa lulus.
Nah, itu penting sekali. Sabar, ya kan? Kemudian menyampaikannya baik-baik gitu ya. Dan ini yang gak kalah pentingnya. Sebagai bagian dari bersikap santun itu ya. Selalu tahu kapan harus menyampaikan terima kasih. Nah, ini menjadi penting ya. Atau kapan misalnya kalian merasa mengganggu atau melakukan kesalahan ya, khilafan, minta maaf kepada beliau, para pembimbing kalian yang kemudian tentu ya akan merespon dengan sangat baik. Wah, ini mahasiswaku ini keren banget sih ya, udah pinter ya, juga santun, karakternya baik ya. Wah, insya Allah nanti kamu bisa kerja dengan baik ya, saya doakan kamu. Wah, jadi malah dapat berkahnya sebagai mahasiswa ya, didoain oleh gurunya. Insya Allah jadi kamu lancar, makin lancar gitu ya. Nah, itu tadi 5 hal dari sekian banyak tipe-tipe mahasiswa lah kira-kira gitu yang disukai oleh dosen pembimbing. Mungkin juga dosen secara umum. Nah, coba gimana? Kalau kamu melihat bahwa video ini bernilai, bermanfaat, ya jangan lupa ya, klik like gitu ya, dan share kepada para teman-teman kalian. Nah, Anda punya pandangan berbeda, silahkan tuliskan di kolom komentar di bawah ini ya. Sukses buat para pejuang skripsi. Sampai ketemu lagi di video-video saya selanjutnya. Terima kasih banyak.